Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukuyato Suryono. Saya di sini akan mempresentasikan tentang algoritma pemrograman. Yang pertama ada pengertian algoritma dan pemrograman. Algoritma pemrograman merupakan sebuah cara berpikir secara logika dalam bentuk tahapan-tahapan yang sistematis untuk menyelesaikan masalah pada pemrograman komputer. Istilah tunggal algoritma sangat erat kaitannya dengan matematika dan informatika atau ilmu komputer. Algoritma secara khusus dirancang secara sistematis untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Sementara istilah algoritma pemrograman adalah dasar sebuah program di dalam komputer berupa langkah-langkah yang secara sistematis juga bisa menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada fungsi algoritma pemrograman. Yang pertama, menyederhanakan program yang rumit dan besar menjadi lebih sederhana, sehingga penggunaannya bisa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memudahkan untuk cepat menemukan kesalahan dalam program saat terjadi error dan bisa segera diatasi segera karena alurnya yang jelas dan runtut. Yang ketiga, proses modifikasi menjadi lebih mudah karena tidak perlu merubah seluruh modul, namun cukup mengubah modul yang berkaitan saja. Yang keempat, membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks pada program serta meminimalisir kesalahan perhitungan matematis tingkat tinggi. Yang kelima, skrip yang telah dibuat secara urut dan sistematis membuat proses pengembangan menjadi lebih mudah. Yang keenam, bisa digunakan berulang kali dan tidak perlu repot menuliskan kembali program yang sama, sehingga lebih mudah dalam membuat program. Yang tujuh, ada dua pendekatan yang digunakan dalam algoritma pemrograman untuk memudahkan proses pembuatan program. Selanjutnya ada persamaan linear dan matriks. Dalam algoritma terdapat dua persamaan yang umum digunakan, yaitu yang pertama persamaan linear dan yang kedua ada persamaan matriks. Persamaan linear adalah salah satu metode yang paling banyak dijumpai di sejumlah disiplin ilmu seperti fisika, matematika, statistika, teknik, bisnis, dan sebagainya. Sementara persamaan matriks adalah konsep matematika yang di dalamnya melibatkan matriks. Matriks sendiri merupakan susunan sejumlah elemen dalam baris atau kolom. Matriks juga dapat dioperasikan melalui penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Selanjutnya ada cara kerja algoritma pemrograman. Algoritma yang pertama adalah algoritma percabangan atau kondisional. Konstruksi algoritma ini menjalankan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi tertentu dengan dua ataupun lebih bercabangan. Contohnya, jika nilai ujian mencapai lebih dari 75, maka hasilnya adalah lulus. Yang kedua adalah algoritma sekuensial atau linear sequence. Konstruksi ini merupakan algoritma dengan prosedur yang berjalan pada satu proses menuju proses selanjutnya hingga mencapai hasil akhir. Misalnya merebus ketela mentah hingga matang. Yang ketiga, algoritma pengulangan atau looping. Ini merupakan konstruksi algoritma dengan menjalankan urutan perintah yang berulang-ulang sampai beberapa kali, misalnya menampilkan bilangan kelipatan 5 mulai dari angka 0 hingga 100. Yang selanjutnya ada dua cara menyusun algoritma. Yang pertama, flowchart merupakan diagram yang di dalamnya menampilkan proses dan langkah dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah program. Tujuannya adalah menyederhanakan rangkaian dari prosedur sehingga bisa mengurangi risiko kesalahan tafsir. Selain sederhana, keuntungan lain yang bisa didapat dari flowchart ini adalah lebih mudah dimengerti karena menampilkan algoritma secara visual. Dengan begitu, kesalahan bisa ditemukan dengan mudah dan keakuratannya juga dianggap lebih terperinci. Yang kedua ada pseudocode, merupakan cara penulisan program informasi sesuai kaidah sendiri. Ketimbang menggunakan aturan dari bahasa pemrograman yang sudah diterapkan, tujuannya adalah agar alur logika yang sudah ditulis bisa dipahami dengan mudah oleh manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.